البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita melanjutkan bahasan kita pemulamaan diteruskan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih di babul faraid, bab tentang faraid, umum tentang bagaimana cara membagi warisan, siapa yang berhak mendapat dan yang tidak mendapat, dan berapa bagiannya. Disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa Nabi memerintahkan untuk memberikan kepada orang-orang yang mendapatkan bagian di dalam fard, kemudian sisanya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat. Demikian juga orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim, dan muslim tidak mewarisi dari kafir. Berikutnya hadis nomor 941, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan hadis yang hasan. Qala Ibnu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatawarathu ahlul millatain, tidak saling mewarisi dua orang yang berbeda agama. Orang Nasrani tidak mewarisi dari Yahudi, Yahudi tidak mewarisi dari Nasrani, demikian juga Yahudi tidak mewarisi dari Muslim, dan sebaliknya. Nomor 4, ulama diriwayatkan Imam Ahmad dari yang 4 ila Tirmidzi, kecuali Tirmidzi, ini Ibnu Majah, Nasai, dan Abu Daud. Wa akhrajahu Hakim bil lafdz Usama, dikeluarkan oleh Imam Hakim dengan lafaz Usama bin Zaid. Tapi di sini kita bilang syar, ini jalanan. Ya, karena Khalil bin Murrah dhaif lemah. Ini cukup dari tadi ya, Quran. Walau Nasai hadis Usama bin Zaid, Imam Nasai meriwayatkan dari hadis Usama dengan lafaz ini. Juga sama yang syar. Di situ ada Husain menyendiri ketika meriwayatkan dari Zuhri. Kita ketahui Husain adalah thiqah, tetapi disebutkan riwayat dari Imam Zuhri lemah karena waktu itu catatannya itu terkena angin, dibahas di dalam ilmu mustalah. Maka di sini ada beberapa permasalahan yang kita lanjutkan kemarin. Disebutkan di sini sebab seseorang mendapatkan warisan yang sepakat para ulama. Yang pertama adalah nikah. Ya, kalau seorang menikah maka dia mendapatkan dari hasil pernikahan itu. Sehingga disebutkan wala qawlis wa ma'tara aswajuhum ilam yakunahuna walad. Untuk kalian itu separuh dari apa yang ditinggalkan istri-istri kalian apabila mereka tidak punya anak. Ini jelas, ini pernikahan. Di dalam pernikahan ini apabila seseorang sudah ditalak, kemudian talaknya belum talak sampai gain, belum sampai talak yang tidak bisa kembali lagi, maka disebutkan dia masih bisa mendapatkan warisan. Jadi kalau talaknya masih talak raj'i namanya, maka masih iddah, masih di iddahnya. Seorang menikah kemudian istrinya ditalak sekali, kamu aku talak, atau kamu aku cerai, maka di situ dia berpisah, ya, di dalam artian sampai ada masa iddah. Kalau mutalaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun, 3 kali haid, maka selama 3 kali haid itu masih istrinya. Kemudian kalau kemudian setelah 3 kali haid maka berpisah, ya, tidak satu rumah. Kalau ingin kembali lagi maka nikah lagi dengan mahar yang baru, ya, demikian. Tapi kalau masih dalam 3 bulan itu kembali langsung tanpa nikah lagi. Maka disebutkan di sini dia masih mewarisi selama sebelum keluar dari 3 kali haid atau 3 kali bulan, 3 bulan kalau mestinya untuk permudah.
Sekarang bagaimana kalau ditalak istrinya itu ketika dia sakit mau meninggal? Ya, sengaja ditalak. Sebenarnya kalau sengaja ditalak supaya tidak dapat warisan, kalau sengaja niatnya seperti itu maka tetap mendapatkan warisan. Itu yang benar, insya Allah seperti itu. Tapi kalau dia talak biasa saja, ya bukan berniat untuk mengharamkan warisan, maka tidak dapat. Ya, karena sudah ditalak 3 kali, ya, atau talak bain. Kemudian juga disebutkan di antara sebab mendapatkan warisan adalah walak, perbudakan. Demikian juga nasab, ya, nasab. Dari situlah dikenal 3 yang itu usul. Ya. Di dalam permasalahan faraid ini, ya, ilmu warisan ini, di situ ada usul, ada furu', ada hawashi. Ini yang penting. Usul itu adalah pokok, yaitu abah, bapak, kakek terus ke atas. Ini namanya usul. Wa ummahat, ibu. Kemudian ke atas nenek dan sebagainya. Ya, demikian. Kemudian furu' itu ada cabang di sini, yaitu anak-anak. Ya, anak-anaknya anak laki-laki. Anak-anak laki atau perempuan juga anak-anaknya dan anak laki-laki. Kalau anaknya sudah meninggal laki-laki, dia punya anak, cucunya ya, dapat. Ya. Hawashi, ya, hawashi itu adalah ikhwah, saudara dia, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan anak-anak mereka. Wal umumah, paman-pamannya itu. Ini yang penting, ya. Jadi usul, furu' dan hawashi. Inilah yang mendapatkan warisan, berputar-putar di sini 3 ini. Kemudian sebab mendapatkan warisan, ya, yang pertama adalah jihadul Islam, yaitu dia adalah muslim, ya, adalah muslim. Kemudian itu yang sepakat. Ada yang mengatakan yang lainnya, tapi ini yang sepakat. Demikian juga perbudakan. Ada yang menyebutkan juga intifad, yakni anak perempuan atau yang mengislamkan dan sebagainya. Tadi yang sepakat tadi, ya, yang Islam, demikian juga perbudakan.